penggunaannya itu ada di Telegram tentang COVID nih. Saya menggunakan antioksidan Bapak Ibu ya. Yang seperti digunakan oleh dokter-dokter yang lain, saya menggunakannya high dose ya, dosis tinggi. Saya menggunakan AXA ya karena kandungannya sangat lengkap sebagai antioksidan. Kemudian saya menggunakan vitamin D3, dosisnya juga tinggi Bapak Ibu. Saya pakainya yang 5.000 dan penggunaannya sehari bisa sampai 20.000, sangat besar Bapak Ibu. Kemudian saya juga menggunakan biostrat. Ya, kenapa? Karena di biostrat ini ada beberapa mineral yang juga punya fungsi sebagai antioksidan. Ya, selain dia punya asam amino untuk mengganti sel-sel kita yang mungkin rusak. Ya. Jadi ini senjata utama yang saya pakai Bapak Ibu. Tetapi semua ini mengeluarkan uang. Ya memang ada modalnya Bapak Ibu. Dan kita juga menggunakan satu lagi teknologi, ini yang menurut saya paling murah Bapak Ibu, karena bisa dipakai lama, ya, usianya lebih panjang dibandingkan penggunaan suplemen yang habis pakai, yaitu menggunakan teknologi air dari Dr. Water, ya, air hidrogen. Selain diminum untuk meningkatkan kadar antioksidan, yang saya suka adalah dia membentuk gas hidrogen yang bisa kita hirup Bapak Ibu. Ya. Dan ini banyak studinya Bapak Ibu yang kebetulan hari ini tidak saya bahas karena saya sudah banyak kali ya berpresentasi ya mengenai COVID ini ya, mengenai terapinya, mengenai apapun menggunakan produk-produk ini tadi ya, termasuk menggunakan produk dari Dr. Water ya. Studinya ada, semua sudah saya jabarkan di presentasi saya sebelumnya ya. Oke Bapak Ibu, topik mengenai vaksin pada anak sudah selesai ya. Kalau ada pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom chat, yang nanti saya akan jawab. Sekarang kita masuk sesi yang lain ya Bapak Ibu ya, sesi mengenai gelombang ketiga. Ya. Jadi Indonesia sudah masuk gelombang ketiga Bapak Ibu ya, sudah diumumkan resmi ini 2 hari yang lalu, ya, sehingga kemarin saya minta izin kepada Wellpro untuk mengadakan sesi tambahan ini, ya, karena menurut saya ini urgent, ya, harus saya jelaskan kepada Bapak Ibu, ya. Jangan sampai kita panik, ya, walaupun kita sudah menduga, tapi datangnya telat ya Bapak Ibu ya. Kita duga kemarin di akhir tahun, di pertengahan Januari, ternyata ini datangnya di awal Februari ya Bapak Ibu ya. Dan sudah terbukti Indonesia masuk dalam gelombang ketiga. Ya, ini sudah resmi ya Bapak Ibu ya dari Kemenkes ya. Oke. Jadi yang terjadi di gelombang ketiga ini adalah 2 virus ya Bapak Ibu yang masuk ke kita ya. Ini deltanya masih tapi sudah terkontrol, kemudian ketambahan Omikron ya. Tadinya sudah terkontrol rendah ya, terus kemudian Omikronnya masuk ya karena pintu ke luar negeri dibuka, maka masuk ya akhirnya kita terinfeksi ya. Jadi dikatakan di sini virus ini akan terus berkembang dan mengancam sistem kesehatan kita ya. Jika kita tidak meningkatkan, ya, tidak meningkatkan respon kolektif, ya pasti dia akan selalu beradaptasi, Bapak Ibu. Ya, dia kan butuh host, ya, butuh kita untuk hidup, untuk bereplikasi, dan dia secara teoritis tidak akan membunuh kita, karena dia butuh hidup. Nanti suatu saat kita akan hidup berdampingan, ya. Jadi apa ya endemi ya, jadi ya ada terus gitu ya di hidup kita ya. Saat ini Delta dan Omikron adalah ancaman kembar yang mendorong kasus ke rekor jumlah yang lagi-lagi menyebabkan lonjakan rawat inap dan kematian. Ya. Jadi kalau saya sih ngomong nggak rawat inap dan kematian dulu deh ya. Yang saya ngomong pasti kasusnya naik tinggi Bapak Ibu. Dan kalau naik tinggi mereka kan nggak milih-milih Bapak Ibu. Ya, nggak milih mau siapa yang kena. Mau orang yang nggak punya faktor resiko atau kita bilang morbiditas, komorbid ya, atau ada orang yang dengan komorbid. Nah, yang meninggal ini yang adalah orang-orang dengan komorbid, ya, yang diabetes, hipertensi, yang sistem imunnya atau daya tahan tubuhnya itu sudah menurun atau tidak bagus. Ya, jadi ini mereka yang lebih sering meninggal. Di Indonesia sendiri dilaporkan baru 2 kasus ya, yang meninggal karena Omikron. Ya. Dan itu pun kedua kasus tadi mempunyai penyakit penyerta. Ya, jadi dikatakan sampai saat ini yang membuat kita ya gembira ya, Omikron ini tidak terlalu menakutkan. Ya. Masalahnya satu kalau saya. Nah kalau Anda sakit itu loh, Anda tahu nggak yang kena Anda itu yang mana gitu loh, Omikron, Delta atau yang lainnya kan kita nggak tahu karena mereka bermutasi. Ya. Jadi kalau saya pikir lebih baik kita sehat daripada kita sakit. Ya. Kalau kita punya usaha, punya upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, please lakukan. Ya.
jangan sakit dulu, karena tetap sakit itu menimbulkan masalah. Apalagi kalau sampai menimbulkan kecacatan. Ya. Jadi yang sudah terbukti di masa lalu, ya, kalau kita ngomong masalah infeksi Delta, banyak di antara mereka yang sudah pernah terinfeksi Delta mengalami yang namanya long COVID, ya, yaitu penyakit COVID yang menetap. Ya, ada yang rambutnya rontok, ya, ada yang badannya nggak pernah pulih seperti sebelumnya, yang mudah capek, ya, ada yang macam-macam ya Pak Bu ya. Jadi kalau bisa, insya Allah kalau kita lakukan dengan yang terbaik, jangan sampai kita sakit. Ya. Kita tetap bisa hidup, apalagi kalau kita bilang, wong kita sudah tahu kok. Ya. Dalam arti sudah tahu apa cara mencegahnya, kita tahu, asal kita disiplin ya melaksanakan prokes ya kita selamat ya. Kita punya uang ya alhamdulillah, punya ilmu alhamdulillah, sehingga kita bisa melakukan suplementasi ya, kita bisa memulai pola hidup sehat ya. Ya, so nggak perlu takut Bapak Ibu, karena justru akan menimbulkan stres. Dan kita selalu bersyukur Bapak Ibu, seandainya kita sampai terpapar Omikron, bukan berarti berita buruk, berarti artinya Tuhan sayang sama kita dikasih imunisasi alam. Tinggal kuncinya jangan sampai kita timbul cacat, jangan sampai kita meninggal dunia. Ya, itu ya penting ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu di tabel yang sebelahnya kita tunjukkan gejalanya ya Bapak Ibu ya. Antara Omikron dengan Delta, gejalanya Omikron itu lebih banyak Bapak Ibu ya, lebih lebay. Dan yang terutama Bapak Ibu, yang saya baca di mana-mana, itu keringat malam hari Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang sakit, ya, malam hari udah pakai kipas angin, ya, udah pakai AC, tetapi bajunya masih basah kuyup. Ya. Nah itu hati-hati Omikron. Ya, itu ciri khasnya ya. Dan dia tidak disertai kehilangan kemampuan indera perasa, jadi makan masih bisa terasa ya, terus mencium masih bisa, itu Omikron. Ya kalau di Delta tuh khasnya itu kehilangan kemampuan merasa, ya jadi indera perasanya berkurang, kemudian indera penciumannya juga berkurang. Ya, dok, aku tidak bisa mencium bau, hati-hati Delta. Ya, jadi membedakannya secara sederhana lah ya. Kalau mau lebih pas ya pakai PCR, ya itu yang bisa dilakukan. Oke, Bapak Ibu yang makin seru ya. Kita lanjutkan. Ya. Lagi-lagi ya, ada dua kata kunci yang saya senang ya. Nomor satu, virus adaptasi. Ya, jadi nggak cuma kita, virus juga beradaptasi. Dengan cara apa? Dia melakukan mutasi. Dia digebukin kiri kanan biar dia nggak mati, dia berubah yang lain. Masih ingat ya? Dilawan pakai ini mati dok, dipakai itu mati dok. Ya, supaya dia nggak mati, dia berubah. Ya, jadi tidak perlu membaca bahasa Inggrisnya Bapak Ibu. Ini adalah bantuan saya untuk membaca slide ya Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya adalah mutasi. Ya, virus akan beradaptasi, bermutasi sampai dia itu boleh dikatakan resisten. Sudah kebal terhadap aneka macam terapi yang dilakukan oleh manusia. Lalu dia bisa menginfeksi manusia tanpa manusia itu tadi juga harus mati, enggak. Karena manusia juga akan beradaptasi. Supaya aku nggak digebukin, ya aku nggak dibunuh, nggak dianggap musuh lagi, maka aku tidak akan membunuh. Ya, aku cuma batuk pilek biasa, paling kamu demam seminggu, paling kamu sakit batuk pilek 2 minggu. Hanya itu yang dikerjakan sama dia. Dan menurut saya mereka sedang dalam perjalanan menuju ke arah sana. Tetapi untuk berubah ke sana karena ini dalam jumlah yang sangat banyak dan ketemu musuh yang berbeda-beda, mutasinya mereka juga nggak ada sama Bapak Ibu. Ada yang kata ini mutasi Afrika Selatan, ini mutasi Inggris, ini mutasi dari mana? Ya enggak apa-apa, dinikmati aja Bapak Ibu. Makanya variannya sekarang mungkin sudah ribuan Bapak Ibu ya. Kalau dari sumbernya satu kita katakan Wuhan, nah sebenarnya kalau kita ngomong satu enggak ya. Pada saat awal pun kita sudah ketemu lebih dari satu macam ya. Ada yang dari Spanyol, ada yang dari Wuhan ya, ada dari Amerika, ada 3 macam ya. Yang pertama kali datang barengan ya. Sehingga kita berpikir waktu itu ini mungkin ciptaan manusia ya. Karena dari mana tiba-tiba meledaknya bareng, dan ternyata waktu diteliti ketiga jenis virus ini berbeda ya. Sama-sama namanya COVID tapi berbeda ya. Nah, ini mutasinya teman-teman, jumlahnya ada ribuan ya. Sudah dikasih namanya macam-macam ya. Jadi kalau ada yang namanya Kappa, ada yang namanya Delta, ya nanti ada turunan lagi namanya Omikron ya, macam-macam teman-teman.
Dan nanti makin lama ini makin banyak. Dan kalau makin banyak gini, nanti timbul yang namanya, itu tadi yang prasangka ya, prasangka buruk terhadap pabrik vaksin ya. Ini nih sengaja dilepaskan nih, biar kita bisa jualan vaksin nih ya. Karena apa? Karena tiap tahun kita harus divaksin. Dibilang tepat juga enggak ya, karena memang jenis virusnya berbeda, dia sangat mudah bermutasi ya. Kemudian dia cuma bisa membentuk antibodi yang spesifik, Bapak Ibu. Jadi virus A hanya untuk membentuk antibodi A. Dia tidak akan bisa mencegah serangan dari virus B atau yang lainnya. Ya, jadi ya kita tetap membutuhkan vaksin. Ya. Seperti halnya vaksin virus flu biasa. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kuncinya satu, virus adaptasi, manusia adaptasi. Kemudian antigen yang terbentuk itu antigen spesifik. Ya, jadi ya simple, ya ilmunya simple. Ya. Nah ini sekarang kita udah ngomong nih masalah yang sudah lebih sedikit ya, sampai selesai ya. Kita selalu melihat 3 hal ya Bapak Ibu kalau penanganan penyakit infeksi ya Bapak Ibu. Nomor 1 dari kita, ya, host, ya. Kemudian dari faktor lingkungan, yang ketiga dari faktor patogen. Jadi di manajemennya, penata laksanaannya ini di kesehatan masyarakat saya pelajari ya Bapak Ibu ya, dan saya senang sekali ya. Apa yang bisa kita lakukan di kontrol lingkungan? Kita pakai disinfektan Bapak Ibu. Ya, dikit-dikit kita semprot, menerima paket dari luar kita semprot, kita beli makanan dari luar kita panaskan, kita masak lagi, ya. Itu kita kontrol lingkungan, ya. Terus secara teratur ruangan-ruangan kita semprot, ya. Itu salah satu kontrol. Terus diberikan apa? Ozonisasi, ya, di ozon biar kumannya mati, ya. Selain dikasih disinfektan, dikasih alkohol biar mati. Ya. Terus dari host, ya, dari host salah satunya yang hubungannya dengan kontrol lingkungan apa? Rajin cuci tangan, ya. Pakai masker, ya, gitu kan? Karena biar tidak terpapar dari udara yang ada di luar, Dok, ya. Otomatis pakai filter udara. Itu hal-hal sepele, Bapak Ibu, yang kita lakukan. Ya. Kalau dari patogen apa, Dok? Ya imunisasi, ya salah satunya. Terus bisa nggak kita kurangi jumlahnya tadi ya? Ya itu semua sama, Bapak Ibu. Nah, topik paling penting yang mau saya bicarakan hari ini adalah yang bisa kita lakukan secara general untuk mencegah tubuh kita dari segala patogen, Bapak Ibu ya, terutama dari COVID. Patogennya biar dia akan beradaptasi, lingkungan biar sudah kita lakukan, asal Bapak Ibu tertib menjaga, ya, melakukan prokes, Bapak Ibu selamat. Ya, tidak ada masalah. Walaupun namanya Harry ya tetap selamat. Itu joke-nya ya masih sama ya. Tidak ada masalah. Nah sekarang yang akan kita ngomong adalah tubuh kita. Ya, di manusia itu apa kuncinya? Yang dapat kita lakukan adalah melakukan vaksinasi supaya kita punya kekebalan. Kita pakai produk-produk untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Ya namanya imunostimulan ya, perangsang kekebalan tubuh. Di sini juga ada penemuan ya Bapak Ibu, sudah lama sekali ini diteliti sama guru saya ya, Profesor Joni Junaidi di Malang ya. Penggunaan prebiotik dan probiotik ya. Yang ini tidak terlalu ngetren ya Bapak Ibu, ternyata hasilnya bagus ya, ada studinya ya. Sehingga di tata laksana terapi yang kita punya, sekarang kita bisa menggunakan Synbio ya untuk pencegahan dan untuk menyembuhkan, membantu mempercepat penyembuhan COVID. Ya. Kalau tadinya tidak pernah saya bahas, ya ini bahan baru ya yang akan saya bahas ya, karena kita tuh diperkaya sama banyak hal. Ya. Ini hal-hal yang perlu dilakukan Bapak Ibu ya, termasuk stress management dan lain-lainnya. Ya. Mudah-mudahan sampai sini Bapak Ibu tahu ya, apa aja yang bisa kita lakukan kontrol lingkungan. Rumah rajin dibersihkan Dok, rajin dipel, ya, rajin di ini ya. Terus kalau kita pulang Dok dari luar kita langsung mandi Dok, tanpa meluk-meluk anak cucu dulu ya. Langsung mandi, langsung keramas, baru kita ketemu anggota keluarga. Nah, itu yang kita lakukan ya, langkah-langkah kontrolnya ya. Oke. Nah, ini kuncinya teman-teman untuk mencegah dan mengobati kalau kita terinfeksi ya. Sebenarnya terinfeksi apapun, dalam hal ini sih kita ngomong yang menyebabkan kematian di Delta dulu adalah badai sitokin ya. Dari badai sitokin sekarang ada nggak badai sitokin? Ya masih ada, tapi lebih jinak ya. Nah, ini masih datanya masih yang lama dan mereka waktu itu tidak bisa mengatasi badai sitokin teman-teman ya. Kalau kita jujur kita sudah lewat ya periode tadi, badai sitokin itu hanya proses inflamasi ya, hiperinflamasi, yaitu keradangan yang tidak terkendali. Nah, kalau kita sudah tahu namanya keradangan atau inflamasi dan kunci pentingnya adalah kontrol inflamasi. Maka teman-teman,
anjuran saya mulai saat ini, walaupun kita tidak sakit,